Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali, bersua kembali dalam sebuah proses pembelajaran di mana media yang kita digunakan adalah media audiovisual yang dalam hal ini saya mencoba membuat dalam bentuk video pembelajaran. Tentunya ini dimaksudkan untuk bagaimana supaya menyampaikan pokok-pokok yang menjadi penting di dalam sebuah kompetensi yang ingin kita diskusikan nanti atau yang akan kita pelajari lebih lanjut. Dan pada kesempatan ini materi yang akan kita diskusikan adalah tentang pembelajaran berbasis kontekstual. Sebelum kita lanjut mencoba bahwa pemahaman tentang kontekstual ini tentunya kita sudah bisa memberi pemahaman bahwa tentunya kontekstual yang dimaksud di sini adalah sebuah konsep di mana seorang teacher, seorang guru, seorang dosen bagaimana membuat materi ajar itu disesuaikan dengan kebiasaan atau kehidupan yang dialami oleh peserta didik, ya, atau sesuai dengan apa yang peserta didik pahami sehingga nanti memudahkan transformasi keilmuan apa yang siswa ketahui dan apa yang dialami, apa yang kesehariannya menjadi konsumsi mereka, ya, konsumsi pengetahuan maksud saya, konsumsi keilmuan, sehingga kontekstual ini sangat penting sehingga ketemu antara materi yang coba kita sampaikan dengan apa yang peserta didik pahami. Nah, itu mungkin sekelumit ya tentang, dan mungkin ada pemahaman yang lain yang terbarukan tetapi pada prinsipnya adalah bagaimana mengaitkan antara kehidupan sehari-hari dengan materi-materi yang kita coba ajarkan. Nah, pertanyaan yang muncul, ada sesuatu yang salah dengan proses pendidikan? Nah, ini beberapa pemahaman atau beberapa ungkapan yang seperti ini. Nah, coba kita lihat faktanya bahwa sebelum sekolah, ya, jadi peserta didik itu sebelum mereka sekolah, anak itu lincah, ya, anak itu sangat lincah. Selalu belajar apa yang diinginkannya dengan gembira, riang, ya, menggunakan segala sesuatu yang terdapat di sekitarnya yang menarik perhatiannya. Coba kita lihat kesadarannya. Mereka tanpa berada dalam sebuah konsep pendidikan, mereka enjoy, mereka bahagia. Anak membangun sendiri pengetahuan dan pemahaman lewat pengalaman nyata sehari-hari. Nah, itu sebelum mereka masuk di pendidikan formal, ya, masuk di sebuah kelas, di sebuah kelas yang di mana tata tertib, aturan-aturan itu mereka harus laksanakan. Ini kenyataannya sebelum mereka sekolah. Sehingga ya mungkin ya itulah makanya timbul sebuah ungkapan bahwa ada yang salah dengan proses pendidikan. Nah, coba kita perhatikan setelah mereka masuk dalam sebuah situasi proses atau mereka sekolah,
Nah ini anak ini dipaksa belajar dengan cara guru. Tanda kutip ya dipaksa dalam artian banyak kita ini di kalangan pendidik ingin peserta didik kita paham apa yang kita sampaikan. Ya, sehingga cenderung ya tanda kutip peserta didik itu terpaksa. Ya, terpaksa karena harus mengikuti apa yang dikatakan oleh guru. Nah, dan tidak sedikit atau pandangan-pandangan yang kita lihat itu suasananya sangat tegang. Bahkan ada proses itu pembelajaran itu kebanyakan berlangsung hanya satu arah. Ya, di mana guru menjadi pusat, menjadi sumber segala sesuatunya. Seringkali tidak bermakna. Ya, banyaklah yang bisa kita perhatikan bahwa entah ini peserta didik paham atau tidak. Tetapi ya bisa kita katakan bahwa banyak yang tidak bermakna. Seringkali siswa belajar sesuatu yang tidak menarik perhatiannya. Tidak sama sekali menarik perhatiannya. Sehingga ya tadi di poin pertama bahwa dia mengikuti itu karena sedikit terpaksa, tanda kutip. Ya, telah terjadi penjinakan pada anak. Ya mungkin tadinya dia bebas berkeliaran, dia kemana-mana mau bikin apa sesuai dengan keinginan, jadi pengetahuannya dia bangun dengan apa yang mereka ketahui dan dia mau memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di sekitarnya. Dia sebelum dia sekolah seperti itu. Nah, begitu dia coba kita ya tanda kutip ya ini menjinakkan dan tanda kutip bukan berarti dia liar, tidak, tetapi mencoba mengikuti pola-pola yang dilakukan oleh guru, yang dilaksanakan oleh guru. Nah, kelihatan juga bahwa makin tinggi kelas anak itu makin kurang inisiatif dan keberanian bertanya, mengungkapkan pendapatnya, dan ini kenyataan. Bahkan ya diberi kesempatan seluas-luasnya, bahkan tidak dimanfaatkan, banyak yang tidak memanfaatkan, sehingga ya inisiasinya tidak muncul, keberaniannya juga tidak muncul. Nah inilah yang menjadi pertanyaan besar, ada yang salah sebenarnya. Harusnya sebelum kejadian-kejadian yang dialami peserta didik sebelum mereka sekolah itu semuanya tidak boleh hilang, tidak boleh, karena itu betul-betul nyata, real yang mereka, dan kelihatan di situ bahwa dia bisa bermain sesuai dengan apa yang dia pikirkan dan dia bisa menyelesaikan sebuah persoalan-persoalan mereka sendiri di lingkungan-lingkungan mereka. Ini kita kita mencoba melihat bahwa inilah sebenarnya yang terjadi, yang ya mungkin banyak yang mengatakan bahwa tidak seperti itu, tidak semua betul. Kita ini kan tidak mengatakan semua, tetapi paling tidak apa yang kita lihat tentunya itulah yang menjadi hal, karena kita tidak mungkin mau mengatakan bahwa maksud saya karena proses itu seharusnya berlaku untuk semua peserta didik. Ketika ada proses yang baik, ya tentunya harusnya yang lain juga menjadi baik. Itu, tapi kan masih ada pemandangan yang kita lihat seperti apa yang diuraikan tadi, ya, sehingga muncul pertanyaan. Ada yang sebenarnya ada yang salah dalam proses. Nah, ya sampai saat ini pun juga ya kita masih mempersoalkan mengenai proses belajar mengajar, ya. Yang dimana sering kita mendapatkan hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, sehingga membuat kita kecewa. Tentu ketika dikaitkan dengan bagaimana daya serap peserta didik terhadap materi-materi yang kita ajarkan, dan itu bisa kita lihat pada saat kita evaluasi. Dan ingat bahwa proses yang berhasil itu sebenarnya ketika apa yang kita ajarkan mereka tahu semua.
Karena kesalahan kita sebenarnya mentransfer sebuah keilmuan atau sebuah pengetahuan ketika mereka ditanyakan kembali mereka tidak tahu. Nah itu kan menjadi sebuah evaluasi besar buat kita sebagai guru. Nah ini mengapa mesti seperti ini? Kenapa masih seperti ini? Ya, masih seperti ini. Mengapa? Nah, kelihatannya memang banyak siswa yang mampu menyajikan tingkat hafalan yang baik terhadap materi ajar yang diterimanya. Banyak. Tetapi pada kenyataannya mereka tidak memahami. Ya. Hanya dia mampu menyajikan hafalan-hafalan dan itu banyak sekali yang kita jumpai seperti itu. Apalagi dengan teknologi yang sekarang ini. Ya. Banyak mudah sekali mereka menghafal tapi beda. Ya, tetapi tidak memahaminya apa yang dia hafalkan tadi. Bahkan sebahagian besar dari siswa itu mampu menghubungkan antara apa yang mereka pelajari dengan bagaimana pengetahuan tersebut akan dipergunakan atau dimanfaatkan. Ya. Bahkan ya, sebagian besar mereka tidak mampu, ya. Dia tidak mampu bagaimana menghubungkan antara apa yang mereka pelajari dengan pengetahuan yang yang akan dipergunakan, mau dimanfaatkan kemana, tidak mampu, ya. Jadi betul-betul hanya memahami secara tekstualnya saja. Nah, di sini siswa memiliki kesulitan untuk memahami konsep akademik. Ya, sebagaimana yang mereka biasa diajarkan, yaitu dengan menggunakan misalnya ceramah, ya, metode ceramah yang tentu yang betul-betul ini adalah metode yang dari dulu sampai sekarang masih kita masih gunakan. Cuma mungkin proporsinya yang berbeda. Padahal mereka mungkin sangat butuh untuk dapat memahami konsep yang berhubungan dengan apa yang ada di lingkungan masyarakat pada umumnya, di mana mereka hidup. Sehingga ya jangan heran banyak peserta didik yang bisa mengungkap kejadian-kejadian apa yang mereka lihat di lingkungan. Ketika dia ditanya, dia bisa membuat deskripsi tentang apa yang mereka dibandingkan ketika dia ditanya tentang materi yang mereka sudah terima di bangku sekolah. Banyak. Coba kita bisa buktikan, ya, kita bisa buktikan bahwa ketika mereka disuruh bercerita tentang apa yang mereka alami, ya, berada di rumah, berada di lingkungannya, dia bisa bercerita, dia bisa mengungkap hal-hal yang mereka alami. Ya, itu yang jadi tidak ada kesulitan sama sekali. Nah, sekarang permasalahannya, bagaimana menemukan cara terbaik untuk menyampaikan berbagai konsep yang diajarkan di dalam materi atau mata pelajaran tertentu, sehingga semua peserta didik itu dapat menggunakan dan mengingatnya lebih lama konsep tersebut. Nah ini menjadi tantangan, bagaimana sehingga daya serap mereka itu semakin tinggi dan dia bisa memahami lebih lama apa yang dia terima. Nah itu bagaimana menemukan cara terbaik itu. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana supaya setiap individu, ya, individual dari sebuah konsep mata pelajaran misalnya itu bisa dipahami sebagai bagian yang saling berhubungan, saling terkait, dan membuat sebuah konsep pemahaman yang utuh, satu kesatuan. Nah ini, ya, inilah cara-cara yang coba kita temukan.
Kemudian permasalahan yang lain, bagaimana seorang guru dapat berkomunikasi secara efektif dengan siswa yang selalu bertanya-tanya tentang alasan dari sesuatu misalnya, atau arti dari sesuatu, dan apa hubungannya dari apa mereka pelajari. Nah, ini yang perlu kita bagaimana supaya bisa berkomunikasi secara efektif. Tentunya memang di sini diperlukan sebuah pemahaman bahwa siswa itu bukan lagi sesuatu yang menurut kita harus tunduk apa yang kita katakan, harus tunduk dengan apa yang menjadi tuntutan dari sebuah konsep materi misalnya. Ketika di situ ada tugas dan segala macam, ini harus dikerjakan begini, besok harus Nah, ini yang perlu coba kita komunikasikan secara efektif. Sehingga sebenarnya ketika proses itu berlangsung dengan bagus, dengan baik, saya kira siswa akan berproses tanpa kita ada di situ. Ya, tanpa ada kita di situ. Nah, kemudian permasalahan yang lain yaitu bagaimana guru dapat membuka wawasan berpikir yang beragam itu dari siswa, karena ya namanya karakteristik peserta didik itu kan pasti semua berbeda-beda, tidak mungkin kita mau samakan ya. Nah, tapi ini coba kita cari supaya mereka mempelajari berbagai konsep dan mampu membuat hubungan atau mengaitkan dengan kehidupan nyata, sehingga dapat membuka berbagai pintu kesempatan selama hidupnya. Nah, kenapa selalu dalam bentuk kontekstual? Kenapa dalam bentuk hidup? Karena memang itulah kenyataannya. Kita ini hidup melakukan interaksi sosial, interaksi terhadap lingkungan. Itu jauh lebih banyak waktunya ketimbang kita berada di ruang formal misalnya untuk belajar. Nah, apa tantangan yang dihadapi oleh guru setiap hari? Ini adalah merupakan tantangan untuk pengembangan kurikulum. Makanya kurikulum itu setiap saat harus dievaluasi sesuai dengan perkembangan peserta didik. Ya. Nah, di sini ada pengalaman berharga. Pengalaman di negara lain menunjukkan bahwa minat dan prestasi siswa dalam bidang matematika, sains, dan bahasa meningkat secara drastis pada saat saya ulangi, ini pengalaman berharga. Kenapa minat dan prestasi siswa itu di negara-negara lain itu bisa meningkat secara drastis? Nah, pada saat pertama itu mereka dibantu untuk membangun keterkaitan antara informasi yang berupa pengetahuan baru dengan pengalaman atau pengetahuan lain yang telah mereka miliki atau mereka kuasai. Ya. Jadi coba kita membangun sebuah keterkaitan antara pengetahuan baru dengan pengetahuan yang mereka sudah kuasai. Sehingga nanti dia lebih mudah mencocokkan, lebih mudah membuat sebuah deskripsi, sebuah simpulan bahwa seperti inilah, karena mereka dibantu untuk mengetahui, membuat sebuah keterkaitan menjadi pengetahuan baru. Kemudian mereka diajarkan bagaimana mempelajari konsep dan bagaimana konsep tersebut dapat dipergunakan di luar kelas. Nah, memang kita kelebihannya adalah membuat sebuah analisis, ya, sebuah analisis. Kita paham bahwa ini A, ini B, ya, ini A, ini B. Kemudian nanti dia mungkin jadi AB misalnya. Tapi proses menjadi AB ini yang sangat kurang. Bagaimana menganalisis itu, misalnya, ya. Inilah yang di negara-negara tetangga kita yang mereka lakukan, ya. Jadi tetap dia pada berpatokan pada apa yang mereka pahami
apa yang mereka sudah ketahui, sudah kuasai, tinggal kita memberi sebuah injeksi baru sehingga menjadi pengetahuan baru, sehingga dia bisa mengaitkan. Kemudian mereka diperkenankan untuk bekerja secara bersama-sama, kooperatif. Tidak apa-apa. Karena tadi ada karakteristik yang berbeda, ada pengalaman pengetahuan yang berbeda yang mereka kuasai, sehingga dia perlu komunikasi, dia perlu bekerja secara bersama-sama, sehingga nanti pada saat dia mendapatkan pengetahuan baru, dia bisa mengaitkannya satu sama lain, sehingga nanti juga ada pengalaman atau pengetahuan baru yang diperoleh dari hasil-hasil kerjasama itu, sehingga meningkatnya minat dan prestasi siswa tersebut dicapai karena guru menggunakan suatu pendekatan yang namanya pembelajaran dan pengajaran kontekstual. Dan itulah yang menjadi hal yang perlu kita pahami, ya. Sehingga memang di sini ya kita harus ikut seperti itu ketika proses belajar itu betul-betul bermakna, betul-betul istilahnya ya, kalau siswa ya betul-betul dia suka karena yang dia ketahui dan dia peroleh, pengetahuan yang diperoleh itu saling berkaitan, ya. Saya kira itu untuk sementara sebagai pengantar, dan kelanjutannya nanti kita akan diskusikan, kita akan membuat sebuah forum diskusi, dan kita akan mencoba bagaimana membuat diskusi-diskusi tentang pembelajaran kontekstual ini. Tentunya kita mencoba melihat secara proses, ya, salah satunya misalnya di sini bagaimana membedakan antara CT dan antara tradisional, ya, kemudian dan seterusnya kita akan diskusikan, ya, secara di forum diskusi secara bersama-sama, sehingga nanti apa yang menjadi simpulan di akhir itu menjadi menjadi pemahaman bersama, ya, tentunya menjadi pertanggungjawaban bersama, karena itu menjadi hal yang kita diskusikan secara bersama-sama, ya. Saya kira itu dan selanjutnya akan diskusikan semuanya. Ini materi-materi yang akan kita diskusikan, ya. Ya. Saya kira itu yang sebagai pengantar pada hari ini, dan silakan kita diskusikan, kita membuat tema tentang pembelajaran kontekstual ini, dan slide-slide yang belum tuntas kita bahas di video pembelajaran ini, kita akan buka di PowerPoint-nya. Silakan kita diskusikan di situ, dan ada beberapa materi-materi pendukung, silakan dibaca tentang pembelajaran kontekstual ini. Baik, saya kira itu pembelajaran kita hari ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan materi-materi yang lain di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.